Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pegawai. Sebelum saya mulai presentasi ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tito Andrian. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Gresik yang diampu oleh Dr. Insinyur Joko Sulistya MM, CPHCM, CHR, MP. Pembahasan yang pertama adalah faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pegawai dan contoh realitanya. Kita akan mengeksplorasi studi kasus nyata yang menunjukkan dampak signifikan dari faktor-faktor perilaku pegawai di berbagai organisasi. Harapannya, pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini akan membantu para profesional, khususnya di bidang sumber daya manusia, dalam mengembangkan strategi yang efektif dan sesuai untuk mengelola sumber daya manusia di perusahaannya masing-masing. Ya, sebelum kita memasuki pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pegawai, ada baiknya kita memahami 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah pentingnya memahami perilaku pegawai. Mengapa hal ini penting? Karena perilaku pegawai merupakan fondasi bagi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak terhadap kinerja organisasi. Lantas, ini juga penting karena perilaku pegawai yang positif dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas, inovatif, loyalitas, dan sebaliknya apabila perilaku pegawai negatif dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja, konflik internal, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memahami tentang investasi jangka panjang. Mengapa sebelum kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai harus memahami investasi jangka panjang? Karena membangun pemahaman secara mendalam tentang perilaku pegawai merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi di tengah persaingan bisnis saat ini. Ya, saat ini kita memasuki pembahasan faktor internal yang mempengaruhi perilaku pegawai. Terdapat 5 faktor internal apa aja yang mempengaruhi perilaku pegawai, yaitu yang pertama adalah prinsip atau nilai, yang kedua adalah sikap dan persepsi, yang ketiga adalah kompetensi, yang keempat kepribadian, dan yang kelima adalah motivasi. Faktor-faktor internal ini merupakan aspek yang berasal dari dalam diri pegawai dan berperan penting dalam membentuk perilaku di tempat kerja. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi masing-masing bagaimana seseorang pegawai merespon situasi, berinteraksi dengan rekan kerja, dan menghadapi tantangan dalam pekerjaan tertentu. Faktor internal yang pertama adalah motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku dan bertindak dalam mencapai tujuan tertentu. Di lingkungan kerja, motivasi ini menjadi kunci dalam mendorong pegawai untuk memberikan kinerja terbaiknya dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi tertentu. Faktor internal yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian merupakan cara bagaimana pegawai berinteraksi, merespon tekanan, dan menyelesaikan suatu tugas. Pemahaman tentang tipe kepribadian dapat membantu manajemen dalam penempatan pegawai pada posisi yang sesuai dengan karakteristik dan keterampilan yang pegawai itu miliki, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dan kepuasan kerja pegawai tersebut. Faktor internal selanjutnya yaitu kompetensi. Kompetensi yang memadai memberikan rasa percaya diri bagi pegawai, yang kemudian dapat memengaruhi perilaku kerja mereka. Pegawai dengan kompetensi yang tinggi cenderung lebih produktif, responsif terhadap perubahan, dan mampu mengatasi hambatan dengan lebih efektif dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki kompetensi pada bidangnya. Itu tadi merupakan beberapa
faktor internal yang mempengaruhi perilaku pegawai. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor eksternal. Apa aja sih faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku pegawai? Di sini terdapat 5 faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah lingkungan kerja, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga sistem penghargaan, yang keempat struktur organisasi, dan yang terakhir adalah teknologi. Faktor eksternal merupakan elemen dari luar individu yang dapat mempengaruhi bagaimana perilaku pegawai atau perilaku individu di tempat kerja. Faktor-faktor ini diciptakan oleh organisasi dan dapat dimodifikasi untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Interaksi antara bagaimana faktor eksternal membentuk ekosistem kerja yang kompleks dan dinamis. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang mampu menyelaraskan faktor-faktor eksternal untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, inovatif, dan kerjasama pegawai. Faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja ini terbagi menjadi 2 faktor penting, yaitu yang pertama adalah kondisi fisik dan yang kedua adalah budaya organisasi. Kondisi fisik yang baik dapat mendukung kenyamanan karyawan dan kesehatan karyawan, yang dapat berpengaruh secara langsung pada produktivitas dan konsentrasi para pegawai. Faktor yang kedua adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang produktif dapat menciptakan rasa yang memiliki dan mendorong perilaku yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lingkungan kerja yang kondusif dapat mendorong sistem yang kolaboratif, kreatif, dan berkomitmen. Sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk dapat menyebabkan stres kerja, konflik di perusahaan, dan penurunan motivasi pada setiap individu yang berujung pada perilaku yang kontraproduktif. Faktor eksternal yang kedua adalah kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini berpengaruh secara langsung terhadap bagaimana perilaku pegawai di tempat kerja. Pemimpin tidak hanya menetapkan arah dan tujuan, tapi juga menjadi model perilaku yang sering ditiru oleh anggota atau pegawainya. Kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan kolaborasi. Faktor eksternal yang ketiga adalah sistem penghargaan dan hukuman atau reward dan punishment. Sistem penghargaan yang adil dan transparan dapat mendorong motivasi, loyalitas, dan perilaku yang positif. Sistem hukuman yang konsisten dan proporsional mencegah pelanggaran dan memperkuat standar yang diharapkan oleh perusahaan. Keseimbangan antar keduanya menciptakan budaya yang akuntabilitas dan pengakuan secara emosional. Adapun beberapa jenis penghargaan, yaitu yang pertama adalah finansial, dapat dikategorikan sebagai bonus, kenaikan gaji atau insentif. Yang kedua adalah non-finansial, yaitu pengakuan, promosi, atau peluang dalam pengembangan karir. Yang ketiga adalah sosial, yaitu penghargaan secara publik atau diberikan sertifikat apresiasi. Dan yang keempat adalah benefit, berupa cuti tambahan atau fleksibilitas kerja. Ada beberapa bentuk hukuman yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama adalah teguran verbal atau tertulis. Biasanya diberikan SP, surat peringatan 1-3. Kemudian yang kedua adalah pengurangan bonus atau intensif yang telah disepakati. Yang ketiga adalah pembatasan akses atau privilege yang pernah diberikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah sanksi formal sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Faktor eksternal yang keempat adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara berbagai bagian dalam suatu organisasi.
termasuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Struktur organisasi mempengaruhi bagaimana informasi mengalir, keputusan dibuat, dan bagaimana pegawai berinteraksi. Struktur yang tepat bergantung pada ukuran organisasi, industri, strategi, dan budaya. Struktur yang tidak sesuai dapat menciptakan kebingungan, konflik, dan inefisiensi yang memengaruhi perilaku pegawai. Faktor yang terakhir adalah teknologi. Teknologi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah dengan tujuan praktis, terutama dalam pembuatan alat, mesin, dan sistem untuk mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi terus mengubah cara kerja, menciptakan efisiensi, namun juga menuntut adaptasi berkelanjutan dari pegawai. Teknologi juga berdampak pada perubahan pola komunikasi dan kolaborasi, tuntutan untuk upscaling dan pembelajaran keberlanjutan, pergeseran fokus dari tugas rutin menjadi pekerjaan kreatif, dan kesinambungan antara keberadaan digital dan interaksi secara langsung. Teknologi juga memiliki tantangan dalam implementasinya. Resistensi terhadap perubahan, kecemasan teknologi, dan kesenjangan keterampilan secara digital merupakan hambatan umum yang mempengaruhi bagaimana pegawai merespon implementasi teknologi di tempat kerja masing-masing. Organisasi yang berhasil mengintegrasikan teknologi tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga dimensi manusia dan transformasi digital. Mereka memahami bahwa teknologi adalah alat yang efektivitasnya bergantung pada bagaimana pegawai mengadopsi dan memanfaatkan teknologi tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah strategi pengelolaan perilaku pegawai. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan dalam pengelola perilaku pegawai. Di antaranya yaitu yang pertama adalah pengembangan program pelatihan, yang kedua adalah perbaikan sistem manajemen kinerja, dan yang ketiga adalah peningkatan komunikasi internal perusahaan. Strategi ini efektif untuk mengelola perilaku pegawai yang membutuhkan pendekatan terintegrasi sehingga menyelaraskan berbagai inisiatif SDM. Organisasi perlu mengadopsi perspektif jangka panjang, memahami bahwa perubahan perilaku memerlukan waktu dan konsistensi dalam implementasi program-program yang telah saya sampaikan di atas. Oke, kita next ya. Untuk selanjutnya adalah tantangan dalam mengelola perilaku pegawai. Terdapat 3 tantangan yang penting dalam mengelola perilaku pegawai, yaitu keragaman generasi, di mana mengelola ekspektasi dan gaya kerja berbeda pada setiap generasi, karena setiap generasi memiliki nilai, motivasi, preferensi, komunikasi yang berbeda, dan menciptakan tantangan dalam pengembangan kebijakan yang dapat mengakomodasi semua kelompok. Tantangan yang kedua yaitu perubahan ekspektasi. Evolusi harapan pegawai dari sekedar kompensasi finansial menuju keseimbangan hidup sampai kerja, makna pekerjaan, dan kesempatan pengembangan karir. Organisasi dituntut untuk menawarkan posisi nilai karyawan yang lebih komprehensif dan personalisasi pengalaman kerja. Tantangan yang ketiga adalah dinamika bisnis. Lingkungan bisnis yang semakin tidak pasti, kompleks, dan cepat berubah membutuhkan adaptabilitas tinggi dari pegawai. Disrupsi teknologi, perubahan regulasi, dan kompetisi global menciptakan tekanan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan.
Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pegawai merupakan fondasi penting bagi setiap sumber daya manusia. Organisasi perlu mengenali interaksi kompleks antara faktor internal individu dan elemen eksternal yang diciptakan oleh lingkungan kerja. Pemahaman ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Peran manajemen SDM menjadi semakin strategis dalam penyelarasan perilaku pegawai dengan tujuan organisasi. Dengan pendekatan yang lebih holistik, terstruktur, adaptif, organisasi dapat menciptakan ekosistem yang mendorong produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan pegawai secara bersamaan. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pegawai. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di komentar ya. Terima kasih, see you.